Saudara-saudara sekalian, setelah kita tadi menelaah mengenai sumber daya dan potensi dari hidrokarbon yang non-konvensional, baik itu di dunia maupun di Indonesia, maka kali ini kita akan melihat apa saja yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Oke, baiklah, saya akan share screen dengan saudara-saudara sekalian. Jadi mari kita melihat outline materi kuliah dan SAP ya dari perolehan hidrokarbon yang non-konvensional ini. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini? Kita akan melihat 5 besar ya dari sumber daya yang non-konvensional tersebut. Kita ingin mempelajari mengenai oil sands, kemudian coal bed methane atau gas metana batubara, shale gas, gas hydrate, dan oil shale. Ya, nah inilah ya target kita. Nah kemudian yang akan dipelajari pada 5 besar tadi adalah mulai dari aspek keteknikan reservoir, kemudian aspek teknologi produksi, aspek keekonomian dan konsep pengembangan, serta aspek lingkungan. Dalam aspek keteknikan reservoir yang kita akan pelajari adalah karakterisasi reservoir, kemudian bagaimana tentang perhitungan in place dan cadangan, dan peramalan produksi. Aspek teknologi produksi itu akan mempelajari well engineering, teknologi, dan evaluasi stimulasi. Kemudian di dalam aspek keekonomian dan konsep pengembangan, itu adalah bagaimana workflow dari pengembangan lapangan dan juga faktor teknik ekonomi. Dari aspek lingkungan, kita akan mempelajari asesmen risiko dampak lingkungan dari pengembangan lapangan, kemudian mitigasi isu lingkungan, dan perubahan iklim. Kemudian SAP dari mata kuliah ini, satuan acara perkuliahan, ini sampai UTS minggu ke-8. Minggu pertama ini yang kita bicarakan bersama tadi. Kemudian kalau kita lihat minggu kedua sampai minggu ke-5, itu akan diisi oleh coal bed methane. Karena coal bed methane itu cukup mature ya untuk dibicarakan di mata kuliah ini, karena di Indonesia sudah dimulai eksplorasi sampai ada yang ke tahapan pilot. Bahkan sudah banyak PSC atau KKKS yang mengelola lapangan CBM di Indonesia. Jadi akan ada 4 minggu kuliah tentang CBM. Lalu di minggu ke-6 kita akan belajar mengenai sumber daya gas hidrat dan lingkungan pembentukan deposit gas hidrat sampai ke minggu ke-7 ya. Jadi ada 2 minggu tentang gas hidrat, kemudian akan ada UTS, ujian tengah semester. Nah, kemudian ini adalah minggu ke-9 sampai ke-16 dari UTS ke UAS ya. Nah, kemudian shale gas itu akan kita pelajari mulai dari minggu ke-9 sampai minggu ke-13 ya. Itu kita akan mempelajari shale gas, karena shale gas ini juga sudah sangat-sangat mature di dunia, produksinya sudah melimpah, negara-negara di dunia sudah banyak yang memproduksikan shale gas, dan di Indonesia juga sudah ada yang memulai merencanakan eksplorasi ya untuk shale gas ini. Minggu ke-14 kita akan mempelajari mengenai shale oil ya sampai ke minggu ke-15 dan minggu ke-16 UAS. Nah, mengenai detailnya dari SAP ini kita akan bicarakan kemudian. Oke? Itulah yang kita akan pelajari pada mata kuliah TM 4020 ya, yaitu perolehan hidrokarbon yang non konvensional.
Itulah saudara-saudara mengenai silabus atau materi kuliah dan satuan acara perkuliahan yang akan saudara terima selama 16 minggu. Semoga saudara bisa mengikuti kuliah ini dan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.